3 dari mata kuliah Pengantar Linguistik Umum, kami akan menjelaskan tentang pengertian bahasa dan konsep hakikat bahasa. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Seri Dionita. Saya Sandiani. Saya Naila Kanisa Fitri. Saya Nina Apriana. Saya Safira Nada Syifa. Saya Irianti. Dan saya Lois Farura. Baik, yang pertama kita akan masuk ke pengertian bahasa. Jadi yang pertama adalah pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi, mengungkapkan ide, dan berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa bisa berupa bahasa lisan maupun tulisan, yang memiliki aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk menyusun kata-kata kalimat dan makna. Bahasa juga ini mencakup berbagai elemen seperti kosakata, tata bahasa, fonologi, dan lebih banyak lagi, yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan efektif lagi. Ada berbagai bahasa yang berbeda di seluruh dunia ini dan memiliki karakteristik uniknya tersendiri. Hakikat bahasa adalah kompleks dan beberapa pandangan dan teori yang berbeda mengenai hal ini. Beberapa konsep utama yang terkait dengan hakikat bahasa adalah komunikasi. Bahasa adalah alat utama yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi, gagasan, perasaan, dan pemahaman dengan orang lain. Baik, masuk ke hakikat bahasa yang kedua, simbolisasi. Bahasa menggunakan simbol-simbol kata-kata untuk mempresentasikan objek, konsep atau ide. Misalnya, kata pohon adalah simbol untuk objek yang mengacu pada tanaman berdaun hijau dengan batang yang tinggi. Ketiga, tata bahasa. Bahasa memiliki aturan tata bahasa yang mengatur cara kata-kata disusun dalam kalimat. Ini termasuk aturan tentang struktur kalimat, kata kerja, kata benda, dan lainnya. Keempat, ada fleksibilitas. Adalah sistem yang fleksibel yang dapat digunakan untuk menciptakan kalimat baru secara tak terbatas. Manusia dapat menggabungkan kata-kata dalam berbagai cara untuk menghasilkan pesan yang berbeda. Adapun hakikat bahasa yang kelima yaitu pengaruh kebudayaan. Bahasa juga mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat. Di mana bahasa tersebut digunakan, itu dapat mencakup istilah khusus, ekspresi, atau bahkan nuansa dalam bahasa. Yang keenam ada kemampuan belajar bahasa. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa adalah ciri khas manusia. Manusia mampu belajar banyak bahasa yang berbeda selama mereka hidup. Yang keenam, adapun evolusi bahasa. Bahasa juga mengalami evolusi seiring waktu. Bahasa dapat berubah, mengalami perubahan dalam kosakata, pengucapan, dan tata bahasa karena pengaruh sejarah, teknologi, dan perubahan budaya. Yang terakhir dari hakikat bahasa adalah kreativitas. Manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa secara kreatif seperti dalam puisi, sastra, dan seni bahasa lainnya. Penting untuk diingat bahwa hakikat bahasa dapat berbeda dalam konteks budaya, sosial, dan linguistik yang beragam di seluruh dunia. Selanjutnya, bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, berbagi informasi, berinteraksi, dan menyampaikan pemikiran, perasaan, dan ide. Beberapa konsep penting yang terkait dengan bahasa itu meliputi 1. Tanda dan simbol. Bahasa menggunakan tanda dan simbol seperti kata-kata dalam bentuk tulisan atau lisan untuk mewakili konsep, objek, ataupun ide. 2. Struktur. Bahasa memiliki struktur literatur termasuk tata bahasa dan sintaksis yang mengatur bagaimana kata-kata dan frasa digabungkan untuk membentuk kalimat yang memiliki makna. 3. Komunikasi. Fungsi utama bahasa adalah untuk berkomunikasi. Ini dapat terjadi melalui catatan lisan, penulisan, bahkan isyarat dalam bahasa isyarat. 4. Keanekaragaman. Bahasa memiliki beragam variasi, termasuk dialek, aksen, dan bahasa-bahasa yang berbeda di seluruh dunia. Setiap budaya memiliki bahasa atau bahasa-bahasa yang unik. 5. Perkembangan. Bahasa adalah fitur khas manusia yang berkembang melalui waktu. Anak-anak belajar bahasa dari lingkungan mereka melalui proses pembelajaran. Ekspresi budaya. Bahasa juga mencerminkan dan membentuk budaya. Ia membawa nilai-nilai norma dan tradisi budaya. Komunikasi nonverbal. Selain kata-kata, bahasa
Oke guys, demikian hasil dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah. Hai guys. Ayo. Oke guys, demikian. Nggak kelihatan, Cok. Oke guys, demikian. Kirian tinggal. Kamu kesini coy ya. Halo guys. Kami dari kelompok 3. Siap nggak kelompok 6?